Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap semua adik-adik yang di rumah semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat ya. Walaupun sudah cukup lama di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah tengah minggu. Biarlah kiranya ibadah hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh lagi mendorong kita ya untuk semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin mengenal akan Tuhan ya. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita lagi diteguhkan, kita lagi dikuatkan, dan kita lagi semakin hari semakin mengenal akan Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian, dan kemudian kita berdoa, dan kemudian kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, lagu kita hari ini, pujian kita hari ini yang mengatakan bahwa firman Tuhan ku dengar. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kehidupan adik-adik. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bersyukur di mana Tuhan sudah menolong, di mana Tuhan sudah memberkati, di mana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami masing-masing, baik itu adik-adik yang ada di rumah maupun kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur di mana hari ini pun kami merindukan untuk membaca dan juga akan melihat kebenaran firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong adik-adik Tuhan, supaya mereka pun mau duduk diam, duduk tenang, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan mereka pun semakin hari semakin mengerti akan kasih Tuhan itu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini tema kita yaitu Bapa selalu menunggu anaknya kembali. Ya, pasti kalau adik-adik kalau dengar tema ini pasti sudah tahu kira-kira tema ini ceritanya tentang apa ya.
Bapa selalu menunggu anaknya kembali. Nah, kalau adik-adik sebagian yang ada di rumah belum tahu ceritanya, hari ini kita mau melihat tentang bagaimana kasih Bapa, ya. Bapa begitu sayang, begitu sangat mengasihi anaknya, walaupun anaknya itu begitu tidak taat kepada bapaknya. Ya, walaupun anaknya pernah melakukan kesalahan, walaupun anaknya pernah melakukan hal yang jahat, tetapi Bapa selalu mengasihi anaknya. Hari ini kita mau melihat sebuah cerita Alkitab yang begitu luar biasa, sebuah Alkitab yang begitu hebat, sebuah cerita Alkitab yang begitu menggambarkan bagaimana kasih Bapa itu terhadap anaknya. Bapa selalu merindukan anaknya kembali. Bapa selalu merindukan anaknya itu pulang untuk kembali ke rumah bapaknya. Pada suatu hari di sebuah tempat yang jauh, terdapatlah sebuah keluarga di mana ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama yaitu adalah si sulung, dan anak yang kedua itu disebut adalah anak yang bungsu. Jadi bapak ini memiliki 2 orang anak, laki-laki, si sulung dan si bungsu. Ketika itu anak si sulung pun datang kepada bapak. Anak sulung tiba-tiba berkata kepada bapaknya, dia ingin meminta harta apa yang harus menjadi bagian daripada anak si sulung itu. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah apa yang harusnya menjadi bagianku melalui harta yang Bapak miliki. Aku mau mengambil bagian yang harusnya menjadi bagianku dari harta yang akan Bapak berikan kepadaku nanti." Lalu ayahnya pun memberikan harta itu kepada anak bungsu. Bapak berkata, "Nak, ambillah apa yang harusnya menjadi bagianmu, yang akan Bapak berikan nantinya kepadamu, nak. Ambillah, terimalah ini. Ini adalah bagianmu, ini adalah kepunyaanmu. Ambillah." Lalu beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual semua harta yang didapatkan dari ayahnya. Ketika dia menjual harta itu, dia memiliki banyak uang. Dia mendapatkan begitu banyak uang dari harta yang telah dijual oleh anak bungsu itu. Dia bersuka cita, dia bergembira. Dia begitu merasa betapa nikmatnya dengan memiliki uang yang begitu banyak dari harta yang telah dijualnya. Lalu anak bungsu itu pun pergi ke sebuah negeri yang begitu jauh dengan membawa begitu banyak uang. Dia pergi, dia meninggalkan kotanya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan saudaranya untuk pergi ke sebuah kota yang jauh untuk menghabiskan, untuk menikmati akan uang-uang yang sudah dia terima dari hasil penjualan hartanya tersebut. Lalu anak bungsu itu pun menghabiskan, memboroskan segala uang yang dimilikinya dengan hidup berfoya-foya,
dengan hidup dengan kenikmatan yang ada di negeri yang jauh itu. Dia menghabiskan uangnya dengan meminum segala minuman yang memabukkan. Dia menghabiskan uangnya dengan kenikmatan yang hanya bersifat sementara, tanpa dia memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Dia hanya menikmati dengan apa yang masih ada pada dirinya. Kita melihat bagaimana dia bersuka cita, bagaimana dia bergembira dengan uang-uang yang ada. Sehingga pada suatu hari, uang anak bungsu pun habis. Dan ia mulai melarat. Dan ia mulai tidak ada uang. Dia tidak ada lagi apapun yang ada pada dirinya. Tidak ada lagi yang dia bisa nikmati. Dia tidak punya apa-apa. Karena dia sudah habiskan uangnya dengan berfoya-foya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan negeri yang dimana dia tinggali, di negeri yang jauh itu, sedang mengalami bencana kelaparan. Semua orang sedang kelaparan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang pun di situ sedang mengalami kelaparan, termasuk dirinya, karena dia tidak lagi mempunyai uang, sehingga dia pun mengalami kelaparan pada waktu itu. Betapa menderitanya saat itu anak bungsu ini. Sehingga dia bingung, harus kemana aku ini? Kemana aku harus pergi? Kemana aku harus mencari makanan? Kemana aku harus bekerja? Apa yang harus kulakukan di dalam kehidupanku? Karena aku sekarang tidak lagi punya apa-apa. Aku tidak punya uang, aku tidak punya harta, aku tidak punya siapa-siapa lagi dalam kehidupan ini. Kemudian anak bungsu itu pun pergi mencari pekerjaan. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi yang ada hanyalah pekerjaan hanya untuk menjaga babi. Inilah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia bekerja supaya dia mendapat makanan. Dia harus menjaga babi orang supaya dia dapat menikmati makanan di ladang orang lain. Oleh karena itu, anak bungsu ini pun merawat babi-babi ini. Dan sampai ketika dia pun merawat babi-babi ini, dia pun sangat begitu kelaparan. Anak bungsu itu pun begitu lapar, begitu sangat perutnya saat itu sedang keroncongan. Dia ingin makan, dia ingin menikmati makanan, tetapi pada waktu tidak ada makanan di situ. Sampai-sampai akhirnya anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi makanan babi itu pun tidak ada sisanya, karena semua sudah habis dimakan oleh babi. Maka begitu sedihnya kehidupan anak bungsu ini. Begitu menderitanya kehidupan anak bungsu ini. Karena dia tidak dapat makanan. Dia berharap dari babi itu ada sisa, ternyata tidak lagi sisa. Bayangkan adik-adik, betapa sulitnya kehidupan anak bungsu ini. Yang dulu dia menganggap bahwa dia punya segala sesuatu, dia punya uang, dia punya dengan segala harta yang dimilikinya atas pemberian daripada ayahnya. Ketika dia sudah habiskan, ketika dia sudah berpoya-poya, tidak ada lagi uang. Bahkan sekarang pun dia tidak punya makanan. Bahkan dari makanan babi pun dia tidak miliki. Betapa menderitanya kehidupannya. Maka anak bungsu itu pun akhirnya menjadi sadar. Dan dia ingat betapa enaknya kehidupannya pada waktu-waktu di tempat bapaknya dulu.
Dia membayangkan betapa nikmatnya apapun yang dia inginkan, apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia perlukan, apapun dia mau di rumah bapaknya pada waktu itu ada. Tetapi sekarang anak bungsu itu tidak memiliki apa-apa. Akhirnya dia menyesal. Kenapa dia harus meninggalkan rumah bapaknya? Pada di rumah bapaknya begitu luar biasa kenikmatan. Karena bapaknya adalah orang yang begitu kaya. Segala sesuatu dia miliki. Sementara anak bungsu itu sedang melarat dan tidak punya apa-apa. Lalu anak bungsu itu pun pergi pulang. Dia pulang. Dia berharap andai kata kalau bapaknya pun menerimanya kembali. Biarlah anak bungsu ini bukan dianggap menjadi seorang anak. Tetapi biarlah kalau andai kata pun bapaknya menerima, anak ini siap menjadi orang-orang upahan dari bapaknya sendiri. Maka akhirnya anak bungsu itu pun berniat untuk pulang. Dia ingin berkata, "Bapak, terimalah aku menjadi orang upahanmu." Dia rela tidak dianggap lagi menjadi seorang anak. Dia rela dianggap hanya sebagai seorang upahan agar dia dapat menikmati makanan di rumah bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah bapaknya? Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan begitu merasa kasihan terhadap anak itu. Padahal anak itu belum sampai ke tempat bapaknya. Tetapi bapaknya tahu, bapaknya telah melihat dari jauh, ternyata anak itu begitu sangat menderita. Anak itu sangat begitu kasihan. Anak itu sangat membutuhkan belas kasihan dari bapaknya. Sampai pada akhirnya sang ayah pun berlari. Ayahnya lari untuk mendapatkan anak bungsu itu. Dia bersuka cita. Ayahnya bersuka cita. Ayah bergembira karena anak itu telah kembali. Anak yang disayanginya, anak yang dicintainya, anak yang dikasihnya itu telah kembali. Bapaknya pun bersuka cita. Bapaknya bergembira atas kedatangan dan kembalinya anak bungsunya. Bukan hanya bersuka cita, bukan hanya bapaknya bergembira, tetapi bapaknya pun memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya kasih Bapa itu. Maka oleh karena itu, kita melihat Bapa adalah orang yang paling sangat mengasihi kita. Terlebih lagi Bapa kita di sorga. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Maka apa yang mau kita pelajarin dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Yang mau kita pelajarin adalah bahwa Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Tuhan Yesus selalu cinta akan kita.
Dia selalu mengharapkan setiap kita anak-anaknya, kita kembali kepada Tuhan. Walaupun seringkali kita melakukan kesalahan, walau seringkali kita melakukan banyak hal yang kita buat yang tidak menyenangkan hati Bapa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan, maka selalu ada pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Papa kita, mama kita, orang tua kita, ketika kita salah dan kita mengakui kesalahan kita, mereka pun pasti mengampuni kita. Apalagi Tuhan Yesus yang begitu sayang dan mencintai kehidupan kita, baik adik-adik yang di rumah maupun kakak. Tuhan itu sayang, Tuhan itu selalu rindu untuk kita selalu ada di dalam Dia. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh menolong kehidupan adik-adik maupun kakak, maupun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, begitu sayang dan mencintai kehidupan kita. Dia tidak mau kehidupan kita terhilang. Dia mau selalu kita ada di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang lagi mengajarkan kami dan mengingatkan kami tentang bagaimana kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih Tuhan itu sangat begitu hebat. Kasih Tuhan itu sangat begitu sangat tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ampuni kami Tuhan. Acap kali kami pun seringkali melakukan kesalahan dan kegagalan. Tapi kami pun mau Tuhan, seperti mana gambaran firman Tuhan tadi yang kami lihat, bahwa bagaimana kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan selalu sangat menantikan untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami selalu berada dalam Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, baik adik-adik yang di rumah maupun setiap siapapun yang mendengar, termasuk kakak yang menyampaikan firman Tuhan pun, kami semakin hari semakin mengerti akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kakak mau bilang, tetap semangat, tetap sukacita, dan terus tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.